Iya, kita mau sapa adik-adik dulu. Kita mau tanya kabarnya hari ini seperti apa. Coba Kak Iin yang tanya dulu deh. Halo adik-adik, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Gak kompak. Gak kompak. Coba ini dulu diskusi dulu sama temennya. Oke, bareng-bareng ya jawabnya luar biasa. Yes. Oke, secerah matahari hari ini ya kan, siang-siang ini. Betul, panas ya kan. Nah, betul. Semangat kita juga harus membara. Oke, sekali lagi ya Kak, kita tanyakan. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Itu baru membara semangatnya. Puji Tuhan hari ini kita ketemu lagi adik-adik. Walaupun masih lewat Zoom gak apa-apa. Tapi kakak tetap senang ketemu sama adik-adik semua. Hari ini kita akan mulai ubah jadwal sekolah minggu ya Kak? Iya betul. Nah biasanya kan jam 3 3 sore. Sekarang kita mulai jam 1 siang. Nah jadi adik-adik supaya persiapannya lebih awal. Nah Kak, sebelum kita mulai ibadah, apa aja nih Kak yang harus disiapkan? Yang pertama, siapkan Alkitabnya. Siapin Alkitabnya, udah disiapin belum? Coba angkat dulu Alkitabmu masing-masing. Tunjukkan Mana dulu Alkitabnya? Alkitabmu. Yo, kakak mau lihat. Udah? Oke, sip. Terus apa lagi Kak? Yang kedua, siapkan persembahan. Persembahannya. Nah, siapin persembahannya, lipat yang rapi. Dan pastinya nanti akan dimasukkan ke celengan yang sudah diberikan oleh kakak sekolah minggu ya. Dan Terus apa lagi Kak? Yang ketiga, siapin celengan. Ya, Celengan siapin persembahan. celengannya. Jangan lupa ya nanti biar persembahannya langsung masuk ke celengan. Jangan masuk ke kantong sendiri lagi, masuknya ke celengannya. Terus apa lagi Kak? Siapin hati dan pikiran adik-adik. Betul, siapkan hati dan segenap pikiran semuanya sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau mau menghadap Tuhan, boleh nggak kalian sambil tidur-tiduran? Nggak bisa. Nggak boleh. Harus duduk yang rapi, bajunya yang rapi, jangan tidur-tiduran. Karena kita kan mau memuji Tuhan. Jadi harus sikapnya yang benar, yang baik. Nah, begitu. Iya, setuju banget sama Kak Iin. Jadi adik-adik yang masih tidur-tiduran, kakak masih sering nemuin nih kalau tiap minggu ada adik-adik yang masih beribadah tapi sambil tiduran, sambil pegang bantal. Gak boleh ya, semuanya ayo duduknya yang baik. Kalau nanti mau memuji Tuhan, diajak berdiri sama kakak sekolah minggu, harus berdiri. Oke Kak, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya mari bersama menyiapkan hati dan pikiran kita adik-adik. Silakan mengambil saat teduh sejenak, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Oke, kita akan memulai untuk memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Iya, kita akan nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak walaupun udah siang, tapi semangatnya tetap semangat pagi. Ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Ayo Kak Grace. Adik-adik semua, mari berdiri ya. Berdiri. Sambil bertepuk tangan juga, jangan lupa. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi, yang belum berdiri, ayo berdiri. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah cintanya. Masih dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu apa Kak? Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, adik-adik masih ingat? Masih dong pasti ya. Kalau bersuka cita gak boleh lemas-lemas gerakannya. Semuanya harus berdiri. Ayo, yang belum berdiri, berdiri semua. Ya, kita mau nyanyikan lagu Oh, sukacitaku.
kita di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Kasihilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih, kepadamu semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di kayu salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Ya adik-adik ada yang masih ingat tema minggu lalu apa? Adakah Masih. yang ingat? Apa tuh tema minggu lalu? Siapa tuh Bang? Yang jawab masih. Petrus menyangkal Apa, Serena? Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Mantap. Mantul. Kayaknya kalau Serena ini catatan khotbahnya tiap minggu ada Pak? Lengkap. 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 Bagus. Boleh dicontoh nih teman-teman ya. Petrus menyangkal Yesus. Nah minggu ini kita akan mendengarkan cerita yang masih mengajarkan kisah tentang menuju Yesus yang akan disalibkan dan juga akan bangkit di hari Paskah nanti. Hari ini temanya apa Kak? Hari ini temanya adalah mahkota duri dan hinaan kepada Yesus. Nah, mahkota duri dan hinaan kepada Yesus. Jadi minggu depan ya Kak, hari Jumat kita sudah akan merayakan Jumat Agung. Memperingati hari kematian Kristus yang membawa kita kepada kehidupan. Nah adik-adik kita akan mendengarkan kisahnya hari ini saat khotbah nanti. Tapi biar kita makin semangat, kita mau nyanyi pujian lagi. Kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus. Laskar Kristus. Semua Laskar Kristus mari berdiri. Semuanya ikutin gerakan Kak Gadis Kairin dan juga Kak Erika. Ya semuanya berdiri ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan apa? Saya Laskar Kristus, siap gerak ber. Saya Laskar Kristus, siap gerak ber. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak ber. Saya Laskar Kristus, siap gerak
berarti hadap belakang dulu semuanya. Oke. Oke, semua hadap belakang, adik-adik juga di rumah ya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Balik badan lagi. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena apa? Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, kita balik lagi. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sekali lagi. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Semua goyang ke kanan. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Goyang kiri. Shalalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Keselamatan darimu. Oke, adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati dan menyiapkan pikiran kita. Kita akan menyanyikan lagu. Baca kitab suci. Adik-adik, silakan bertepuk tangan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Semua tangannya ke atas. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Semua adik-adik melipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Windy. Ya, adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hatinya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan terima kasih untuk hari ini, karena telah mengumpulkan kami ya Bapa, walaupun lewat Zoom ya Bapa. Ya Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah ya Bapa firman-Mu dapat kami dengar dengan baik, dapat kami mengerti ya Bapa, dan juga mampukan kami ya Bapa untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik semuanya.
Shalom adik-adik yang di rumah. Sanesa, shalom. Shalom. Serena, Del Piero, Shalom. Keiko, Audi, Morales, Shalom. Shalom. Elioner, Iskia, Shalom. Lelora. Siapa lagi? Felis, Angel, Christine dan Martin. Shalom semua yang ada di rumah. Shalom. Oke. Hari ini kita akan mendengar kembali cerita tentang perjalanan Tuhan Yesus hingga sampai nanti hari Jumat di Bukit Kalvari atau di salib. Kita akan melanjutkan cerita lanjutan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu Petrus menyangkal Yesus. Minggu lalu Petrus menyangkal Yesus. Kalau sebelumnya kita mendengarkan apa? Sebelumnya kita sudah mendengarkan Yesus dan saksi dusta. Sebelumnya lagi kita sudah mendengarkan Yesus ditangkap. Dan yang pertama dulu perjalanannya kita dengarkan tentang perjalanan Yesus di Taman Getsemane. Pada hari ini cerita kita akan sampai yaitu mahkota duri dan hinaan kepada Yesus. Mahkota duri dan hinaan kepada Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Yesus dibuli. Adik-adik mengerti dibuli? Yesus itu diejek, Yesus itu dicela, Yesus itu dimaki, Yesus itu diludahi, Yesus itu dipukul. Itu semua dialami oleh Yesus ketika dia diadili. Ketika Yesus diadili di pengadilan pemerintah pada saat itu. Hari ini tema kita dikatakan mahkota duri dan hinaan kepada Yesus. Bahan Alkitab kita pada hari ini Matius 27 ayat 27 sampai 31. Tadi sudah disiapkan Alkitabnya ya. Tadi di awal kakak-kakak guru sekolah minggu sudah bilang angkat Alkitabnya. Sekarang siapkan Alkitabnya. Kita mau baca Matius 27 ayat 27 sampai 31. Dimulai dari Jose ayat 27. Jose Huta Barat. Apa tadi Bang Kak? Jose Huta Barat. Tadi alamatnya dari mana? Dari Matius 27. Sudah dapat Jose? Sudah dapat Jose? Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ayat berapa sih yang dibaca itu? Hah? Matius 27 ayat 27. Kok serdadu ya? Kecil banget lagi Alkitabnya. Matius 27, Jose, Yesus diolok-olok. Benar. Dapat? Kemudian serdadu-serdadu wali Oke. negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, Ya, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. ya. Ayat 28. Audi. Audi ayat 28. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Oke, ayat 29. Elioner. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangannya, di tangan Oke. kanannya. Hari Kemudian- ini semakin dekat waktunya untuk Yesus berada di kayu salib. Hari ini semakin dekat. Sekarang hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
nanti Yesus waktunya akan disalib. Yesus akan mati pada hari Jumat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi di ayat 27 dikatakan, kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan. Yesus dibawa kembali ke gedung pengadilan. Yesus mulai ditanya-tanyain di sana. Yesus beri pertanyaan macam-macam diajukan ke Yesus. Kalau minggu-minggu lalu dikatakan, apakah engkau Yesus? Apakah engkau Raja? Ketika Yesus ditanyai demikian, Yesus tetap diam, dia tidak menjawab. Yesus mengatakan, engkau sendiri telah mengatakannya. Ketika di pengadilan pada hari ini, ketika Yesus dibawa ke pengadilan, mereka berkeliling, mereka membawa pasukan perang, mereka mengelilingi Yesus, seolah-olah Yesus itu adalah penyamun, seolah-olah Yesus itu adalah perampok, seolah-olah Yesus itu adalah pembunuh. Padahal Yesus itu setiap hari, tiap hari mengajar di bait suci, tiap hari Yesus itu berada di rumah Allah. Tetapi Yesus diperlakukan oleh mereka sedemikian kejinya. Ketika di pengadilan, mereka membuka jubah Yesus dan mengganti dikatakan dengan jubah ungu. Jubah yang berwarna ungu. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka memaki-maki Yesus. Ketika mereka sudah mengenakan baju ungu kepada Yesus, mereka sujud kepadanya, tapi meledek. Tapi mereka meledek Yesus. Salam hai engkau Raja orang Yahudi, kata semua pasukan yang ada di sana. Salam engkau Raja orang Yahudi. Tapi bukan dari hati. Mereka mengatakan itu, tapi mereka mengolok-olok Yesus. Nah, ketika mereka kembali mengadili Yesus, Yesus tidak berkata apa-apa. Yesus tidak melakukan hal apapun. Mereka menghina Yesus, mereka memukul Yesus, mereka meludahi Yesus. Mereka membuat sebuah bulu atau kayu di dekat Yesus. Ketika Yesus ditanyain mereka, Yesus tidak menjawab. Mereka mengambil kayu tersebut atau bulu tersebut. Mereka memukulnya kepada Yesus. Mereka mencambuknya kepada Yesus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik boleh merasakan gak penderitaan yang dialami oleh Yesus? Boleh gak adik-adik merasakan apa yang dialami oleh Yesus? Dia dihina, dia diludahi, dia ditendang, dipukul, disiksa, dan yang terakhir tadi dikatakan, mereka memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Padahal kalau misalnya ada pemilihan Putri Indonesia atau ada pemilihan yang lain di TV, yang dimahkotai di sana itu adalah mahkota emas atau mahkota-mahkota lain. Tetapi Yesus tidak. Yesus dimahkotai dengan mahkota duri. Mereka sungguh sangat jahat. Mereka sungguh sangat kejam kepada Yesus. Padahal Yesus tidak melakukan hal apapun. Yesus tidak melakukan kejahatan apapun. Yesus rela melakukan itu semua, adik-adik. Dengar. Yesus rela melakukan itu semua. Itu adalah untuk manusia. Itu adalah untuk menebus keberdosaan kita. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan, Yesus rela menanggungnya. Kita baca dulu kembali ayat 30. Ayat 30 ya sekarang ya. Ya, ayat 30 baca dulu Gabriel. Gabriel ayat 30, ayo. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Oke. Ayat 31. Serena. Sesudah mengalahkan Serena ayat 30. Nah, Serena. Bukan 30, 31 deh, 31 Serena, sorry. Baca Serena ayat 31. Serena kedengaran enggak?
Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula. Nggak kedengeran, ulang Serena. Nggak kedengeran, ayo. Sesudah Mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Oke. Del Piero kenapa tertawa? Oke, dengar. Mereka melakukan penyiksaan kepada Yesus. Mereka menghina Yesus. Mereka mengolok-olok Yesus. Yesus diludahi. Yesus dipukul. Tadi ayat 30 dikatakan mereka ayat 30 tadi ya. Mereka meludahi dan mengambil buluh untuk memukul Yesus. Yesus itu dipukul. Yesus itu dicambuk. Sepanjang jalan menuju jalan salib, adik-adik, sepanjang jalan menuju Bukit Tengkorak atau Golgota itu, banyak penderitaan yang dialami oleh Yesus. Kalau misalnya sambil jalan ada orang serdadu di sampingnya, ditendang lah, di sampingnya ada lagi yang lain, diludahi lah, yang di sampingnya ada lagi bawa kayu, dipukul lah. Jadi macam-macam dialami Yesus. Tadi dikatakan terakhir mereka memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Mahkota duri itu tajam, dibuat di kepala Yesus dan kepala Yesus berdarah atau mengeluarkan darah. Tajam itu duri-duri itu dari sekeliling kepala Yesus dari depan sampai belakang. Nanti hari Jumat kita akan nonton filmnya mungkin ya, hari Jumat. Jadi adik-adik sudah pernah kita nonton ya film itu ya. Nah, sudah pernah kita nonton filmnya ya. Adik-adik sudah lihat bagaimana sekujur tubuh Yesus yang penuh dengan darah. Nah, adik-adik ketika selesai dari pengadilan itu, mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Mereka kembali membuka jubah ungu Yesus. Mereka mengenakan jubah yang pertama tadi. Mereka membawa Yesus keluar dari ruang pengadilan karena tidak ada kesalahannya dan membawa Yesus untuk disalibkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, coba semuanya merenung dulu dalam hatinya. Coba semua merenungkan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Coba semua merenungkan dalam hatinya. Pikirkan dulu dalam pikiranmu apa yang dialami oleh Yesus sepanjang perjalanan firman kita dalam sebulan ini. Dari Yesus di Taman Getsemane, Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus, dan banyak perjalanan Yesus ketika akan menuju salib. Saat teduh dulu ke adik-adik sejenak dalam hatinya, berdoa dalam hati, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus. Semua ambil sikap berdoa yuk. Semua berdoa dalam hati dalam saat teduhnya. Semua adik-adik merenungkan dulu kembali perjalanan Yesus hingga menuju salib. Banyak hal-hal yang dialami Yesus, sakit. Banyak hal-hal. Murid-muridnya saja menyangkal Yesus. Kalau minggu lalu si Petrus kata, enggak, bukan saya. Saya enggak kenal dia kok. Ada lagi yang bertanya ke Petrus, enggak, saya enggak kenal dia kok. Ada lagi yang bertanya kepada Yesus, sungguh deh, sumpah deh, gua enggak kenal dia. Dikatakan sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus menyangkal Yesus, enggak, gua enggak kenal dia. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, adik-adik harus kembali merenungkan bagaimana perjalanan Yesus hingga menuju Bukit Kalvari. Sakit, Yesus diludahi, Yesus disiksa, Yesus dipukul, dan hal itu dilakukan atau dijalani oleh Yesus dengan tidak bersungut-sungut. Yesus menjalaninya dengan rela hati. Yesus menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Semua adik-adik dengar, semua untuk menebus dosa manusia. Semua untuk menebus dosa adik-adik, dosa saya, dosa kita semua, dosa orang tua kita yang ada di dunia ini. Adik-adik harus bisa meniru apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang mau ditiru? Adik-adik harus melakukan segala sesuatu dengan rela hati. Jangan suka membuli seperti yang dilakukan oleh
orang-orang yang ketika di pengadilan itu, atau serdaru-serdaru atau pasukan-pasukan itu, mereka membuli Yesus. Adik-adik pun di rumah tidak boleh membuli temannya, tidak boleh membuli saudaranya, tidak boleh membuli orang tuanya. Siapapun yang kalian kenal tidak boleh dibully. Itu apa catatan firman Tuhan hari ini ya. Jangan suka membuli. Jangan memberi mahkota duri kepada orang lain. Jangan engkau memberikan mahkota duri kepada orang tuamu. Kalau kalian melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti dong itu kan anaknya si itu. Misalnya si Elioner melakukan hal yang tidak baik. Itu kan anaknya Amang Tambunan. Nah, orang tuanya yang jelek, berarti Elioner membuat mahkota duri dong di orang tuanya. Atau si Audi membuat hal-hal yang tidak baik. Nanti orang tuanya yang dikatain orang, itu kan anaknya si ini. Nah, jadi stop melakukan hal-hal yang tidak baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, atau dimanapun adik-adik. Jangan suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Lakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidupmu, supaya apapun nanti yang kau cita-citakan dapat tercapai di kemudian hari. Kita akan baca ayat hafalan hari ini untuk minggu depan. Ayat hafalan kita hari ini Matius 5 ayat 10. Tadi kan pelajaran kita Matius 27. Sekarang balik dulu ke awal Matius 5. Buka dulu Matius 5 ayat 10. Baca dulu pertama Hizkia Leorora. Baca dulu Matius 5 ayat 10. Hizkia. Ayo deh baca. Ini berbahagialah Ya. orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Oke, baca dulu yang jelas, Del Piero. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Oke, itu ayat hafalan untuk minggu depan. Sekarang kita baca bersama-sama yuk. Matius 5 ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga. Oke, adik-adik, itu tadi berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Yesus melakukan hal yang benar walaupun dia dianiaya. Itu maksudnya ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau kita bisa melakukan itu, firman Tuhan hari ini mengatakan kita akan memperoleh surga. Bisa dilakukan? Felis, bisa dilakukan di rumah? Bisa. Bisa. Kenju bisa? Bisa. Morales bisa? Halo Morales. Cian bisa? Bisa. Bisa. Bisa semua ya. Marta bisa? Bisa. Oke, semua harus patuh ya sama orang tua ya. Tidak Aku, ada yang boleh melawan atau enggak turut apa kata orang tua ya, semuanya ya. Anak-anak sekolah minggu GKP Rolombo harus punya semangat dan harus mengatakan saya bisa. Bisa semua ya. Oke, demikian firman Tuhan. Nanti hari Jumat kita akan ibadah detik-detik kematian Tuhan Yesus. Oke.
hari Jumat Eh. kita jam 12 akan siap-siap dan ibadahnya akan dimulai 12:30. Khusus untuk hari Jumat ya. Khusus untuk hari Jumat jam 12:30 kita akan mulai ibadah. Jadi adik-adik semua dengar ya, yang ikut hari ini, yang ikut ibadah Zoom hari ini, hari Jumat kita akan kembali ibadah memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Semua ya? Nanti siapin filmnya, Edis. Oke. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya semua yuk. Semuanya. Masih ada yang belum lipat tangan, tutup mata. Masih ada yang ketawa-ketawa. Masih ada yang tidur-tiduran. Semua kelihatan di sini ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman hari ini mengingatkan kami semua Tuhan, khususnya adik-adik sekolah minggu, tidak suka membuli dimanapun berada, baik kepada teman-temannya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya, atau kepada siapapun yang mereka kenal. Biarlah Tuhan mereka melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan mereka kelak akan mendapat sorga yang sudah Engkau sediakan di hadapan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah firman ini dapat berbuah di dalam hidup adik-adik khususnya GKP Sekolah Minggu, GKP Rawalumbu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, itu firman kita hari ini. Bagaimana? Sudah makin menghayati ya. Jadi nanti minggu depan, hari Jumat, kita akan memperingati hari Jumat Agung. Semoga adik-adik makin menghayati kasih dari Kristus. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Semua siapkan persembahannya. Oke, dilipat yang rapi, disiapkan celengannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menghantarkan kita untuk memberikan persembahan. Dadah Enjo. Dadah Enjo. Dadah Cian. Dadah Sen. Dadah Kakak Cian. Firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan kurban persembahan syukur yang tertulis di dalam kitab Efesus 5 ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan, kita kumpulkan persembahan kita. Ya, sebelum mengumpulkan persembahan, adik-adik silakan taruh persembahannya di dada. Kita doakan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, terimalah persembahanku. Amin. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Hari
ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita foto bersama, kakak mau memberikan pengumuman terlebih dahulu. Semuanya dicatat pengumumannya biar kagak lupa. Ya, yang pertama, hari Jumat minggu depan, tanggal 3 April, akan diadakan ibadah memperingati hari Jumat Agung untuk ibadah sekolah minggu. Hari Jumat tanggal 2 April. Oh ya, tanggal 2 April. Hari Jumat tanggal 2 April akan ada ibadah anak-anak sekolah minggu untuk hari Jumat Agung. Dimulai jam 12:30 siang. Nah, adik-adik jangan terlambat dan kasih tahu teman-temannya yang belum hadir hari ini. Kenapa? Karena hari Minggunya kita akan merayakan Paskah. Yeay! Hari Minggu tanggal di mana Kak? Di gereja atau di rumah? Kita akan merayakan Paskah. Dan Kak, kalau Paskah kan biasanya ada lomba-lombanya Kak. Iya. Tahun ini ada nggak Kak? Ada dong. Ada dong, kita lombanya nanti lewat virtual. Walaupun lewat virtual tapi kakak yakin gak bakalan kalah seru sama lomba kalau kita ketemuan langsung. Jadi kalau adik-adik mau ikutan lomba di hari Paskah nanti, bukan, harus
datang di hari Jumat. Kalau adik-adik nggak datang hari Jumat, nanti tidak kakak masukkan ke daftar yang ikut lomba hari Minggu. Gitu. Ya, hari Jumat harus wajib hadir supaya hari Minggu bisa ikutan lomba. Betul, pokoknya yang jarang-jarang masuk nanti kakak udah tandain. Siapa yang rajin-rajin masuk, siapa yang gak rajin. Ya, seperti itu. Ada hadiahnya kak? Ada, tenang saja. Ada dong. Kalau Ada ada lomba dong. pasti ada hadiah ya. Ada Kakak? hadiah, makanya pokoknya hadiahnya hanya akan dikasih sama adik-adik yang datang hari Minggu. Betul. Ya kalau hari Minggu kamu gak datang, ya udah, gak ada hadiahnya. Wassalam. Gitu. Aku Ya pokoknya kita akan sama-sama datang ke mana, Kak? bersukacita Datang memperingati hari Yesus yang akan bangkit. Datang Oke. ke mana? Sudah jelas ada pertanyaan adik-adik? Datang ke mana? Datang ke mana? Datang ke Via Zoom. Via Zoom ya, Dek? Via Zoom. Bukan ke gereja. Kita akan ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah itu lewat Zoom. Karena kita belum boleh ibadah di gereja. Betul. Nah, lombanya lewat virtual. Tenang saja, nanti akan ada lomba-lomba yang kita akan laksanakan melalui Zoom. Gitu. Oke adik-adik, ada pertanyaan lagi? Oh, oke. Tidak ada Enggak, pertanyaan. Kalau tidak ada, kita mau foto dulu. Kita mau foto, silakan. Hari adik-adik. Minggu kita, hari Jumat Silakan kita adik-adik buka kameranya. ke gereja gak kak? Silakan adik-adik buka kameranya. Siapa yang belum bang? Gracia S, open kameranya yuk. Sanesa, open kameranya yuk. Ya, adik-adik silakan open kameranya. Siapa lagi yang belum? Gracia, open kameranya yuk Gracia. Sudah? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah, yuk kita foto sama-sama. Kakak hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi.